الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini. Allah perkenankan kita untuk bertemu di masjid yang kita cintai dan kita muliakan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sholat subuh secara berjamaah yang oleh para ulama ketika mereka susun fadilah-fadilah sholat berjamaah dan sholat berjamaah yang paling tinggi urutan fadilah, ternyata mereka sepakat bahwa fadilah tertinggi itu ada di hari Jumat. Ada 7 derajat tentang sholat berjamaah. Derajat yang paling tinggi tentu saja berjamaah pada sholat Jumat, karena pada sholat Jumat berjamaah menjadi salah satu syarat untuk sahnya Jumat. Makanya kata para ulama, di Jumat itu ada ketentuan mesti ada minimal 40 orang jamaah, dan yang kedua mesti berjamaah mesti tetap ada 40 sampai dengan selesai sholat, sehingga muncullah sebuah laghzun, kata orang Arab, teka-teki kata orang Indonesia, puzzle kata orang Inggris, him kata orang Aceh. Himnya, ada orang yang sedang makan siang batal sholatnya karena ada yang kentut di masjid. Bayangkan, ada seorang yang makan siang di rumah, tetapi batal sholat orang yang makan siang ini hanya gara-gara ada yang kentut di masjid. Nyaredoh je kebetul. Padahal zaman itu belum ada teknologi wifi, bluetooth dan lain sebagainya. Hanya transfer kentut sampai bronyo. Ternyata saat diberikan jawaban, mereka adalah jamaah salat Jumat yang berjumlah persis 40 orang, imam dan makmum 40 orang. Pada syarat Jumat itu berjamaah di rakaat pertama. Rakaat yang kedua enggak masalah, enggak jamaah. Misalnya imam terlalu panjang baca ayatnya Al-Baqarah katakan, sedangkan makmum yang salat Jumat ini ada kegiatan lain yang sudah dinanti-nanti, seperti mengejar penerbangan, keberangkatan dan lain sebagainya. Yang penting rakaat pertama dia berjamaah. Melihat gelagat di rakaat kedua berpotensi panjang juga bacaan, maka dia boleh mufaraqah dari imam, tidak lagi ikut imam, selesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Maka syarat pada Jumat berjamaah di rakaat pertama. Karena itulah orang yang terlambat datang ke masjid untuk sholat Jumat, bila masih masbuk sempat ikut 1 rakaat dengan imam, sekurang-kurangnya sempat rukuk dengan imam di rakaat yang kedua, dia dapatkan sholat Jumat, salam imam dia tambah 1 rakaat. Tapi masbuk yang tidak sempat 1 rakaat dengan imam, dia sampai ke masjid takbiratul ihram ketika imam sudah i'tidal rakaat kedua, dia tidak dapatkan sholat Jumat. Niatnya tetap niat salat Jumat, usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, tetapi setelah salam imam dia wajib menyempurnakan salat zuhur yang 4 rakaat. Niatnya Jumat 2, prakteknya zuhur 4.
Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pertama berjamaah di rakaat pertama dengan imam. Karena beliau tidak dapat satu rakaat pun. Maka pada teka-teki itu terjawab. Yang sholat Jumat itu tepat 40 orang jumlahnya. Imam 1 orang dengan 39 orang makmum. Rakaat pertama semuanya berjamaah. Rakaat yang kedua mufaraqah. Ada yang cepat selesai, ada yang lama selesai. Syarat sahnya Jumat tersebut harus semuanya selesai sampai dengan salam dan selamat. Ya, jadi karena ada yang cepat dan ada yang lambat, yang cepat ini begitu selesai salam pulang ke rumah makan siang. Ketika sedang makan siang, tinggal 1 orang di masjid sedang duduk tasyahud akhir, jemaah yang terakhir. Belum sempat salam keluar kentut, batal sholatnya. Berarti berapa orang yang sholat Jumat? 39 orang. Tidak sah Jumat. Maka yang sedang makan siang di rumah batal sholat hanya gara-gara ada yang kentut di masjid. Itu him para ulama, laghzun, puzzle ataupun teka-teki. Makanya berjamaah pada Jumat adalah syarat, sehingga urutan sholat jamaah yang paling utama adalah sholat Jumat. Kecewalah ibu-ibu, para wanita, karena mereka tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Hanya saja orang perempuan tidak dihitung sebagai ahli Jumat. Bila sepakat semua orang perempuan hari ini masuk masjid dari depan sampai belakang, apakah khatibnya laki-laki atau khatibnya perempuan, tetap tidak sah Jumat. Kenapa? Mereka bukan ahli Jumat. Tetapi bukan berarti tidak sah sholat Jumat, tetap sah. Umpamanya hari ini ibu-ibu datang sholat Jumat, sah Jumatnya, maka sah sholat ibu-ibu tersebut dan tidak wajib lagi sholat duhur karena sudah selesai kewajiban. Dan hari ini sejak 20-30 tahun terakhir di Arab itu mulai marak orang perempuan menghadiri sholat Jumat. Maka masjid-masjid yang berlantai 2, biasanya lantai 1 untuk laki-laki yang sholat berjamaah, lantai 2 untuk jamaah perempuan. Di tempat kita kalau ada 2 lantai masjid, lantai pertama untuk orang laki-laki dewasa, lantai kedua untuk anak-anak atau orang laki dewasa yang kekanak-kanakan, ya, yang kira-kira ketika khutbah berlangsung dia pegahaba itu. Ya, itu bedanya tempat kita. Jadi tidak memfasilitasi untuk orang perempuan salat berjamaah. Harusnya dimulai. Tapi kalau dari masjid kita dimulai, nanti ada tuduhan lagi, ini jika Wahabi lah mau ya. Atau saya kamlain baca ke Wahabi. Ya, tapi nggak masalah, yang ceramah hari ini Aswabi. Ya. Itu yang pertama. Urutan yang kedua adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Maka yang kita kerjakan hari ini itu adalah urutan nomor 2 dari silsilah sholat berjamaah. Itu nomor 2. Maka pada subuh Jumat itu ada sebuah karakteristik yang membedakan dari subuh-subuh yang lain, yaitu para ulama menyatakan tidak boleh di dalam sholat, dalam praktek sholat, orang yang sholat itu imam ataupun munfarid. Munfarid itu orang yang sholat sendiri, untuk sengaja meniatkan sujud tilawah. Tidak boleh secara sengaja merencanakan sujud tilawah, kecuali pada sholat subuh hari Jumat dengan membaca surat As-Sajadah, sebagaimana tadi dipraktekkan oleh imam. Jadi kalau kita ingin mengajak untuk mengajarkan masyarakat dan jamaah tentang sujud tilawah, tidak mungkin dilakukan kecuali pada subuh hari Jumat. Kalau pada sholat yang lain, maghrib, asar, atau subuh hari-hari yang lain, sengaja oleh imam merencanakan, biarlah saya baca surat Sajadah supaya nanti bisa praktek sujud tilawah. Kalau sengaja meniatkan demikian, dari awal sudah batal sholat. Maka tidak bisa sujud tilawah itu disengaja. Tetapi kebetulan ketemu ayat yang ada sujud tilawah, maka disunatkan sujud. Kepada siapa? Yang pertama kepada imam, dan yang kedua kepada munfarid, orang yang sholat sendiri.
Sedangkan makmum sujud tilawah kalau bukan wajib haram. Kapan wajib? Kalau imam sujud. Kapan haram? Kalau imam tidak sujud. Jadi nggak bisa kita pada sujud tilawah itu sok-sok malim sendiri. Nah, imam tidak sujud, nyuka bangai imam be bangai ke, nah, maka sujudlah dia. Batal salat. Kenapa? Li fakhsyit takhalluf, karena perbedaan yang sangat kentara antara imam dengan makmum. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma." Hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru. Kalau imamnya bertakbir, maka bertakbir kalian. Sampai fa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah kalian. Jadi kalau imam sujud tilawah, makmum enggak ada pilihan. Anjir tajak pertungang-tungang ro. Ana banyak je imam pakai kengkan ke ya. Tetap wajib ikut. Itu hak prerogatif imam. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa ada komunitas salat subuh berjamaah di hari Jumat yang mempopulerkan kembali sujud tilawah. Itu dimulai kalau nggak salah dari Banda Aceh dulu, ada namanya Jumat Barokah. Ini ada Bang Samsul ini, beliau ini sebagai dedengkotnya Jumat Barokah. Jadi saya ingat pertama kali diundang menyampaikan tausiah pada subuh Jumat Barokah di Masjid Al-Hashimiyah di Rukoh, Darussalam. Dari atas mimbar langsung saya gugat, Jumat Barokah, Jumat nyoke saya katakan. Maka berubahlah dari Jumat Barokah menjadi Jumat Berkah. Intinya galak hat Jawa-Jawa cangen, Barokah, Umroh, Mahram, Ramadan. Enggak ada O di dalam bahasa Arab. Coba lihat di buku Iqra itu. Yang ada hanya ada A, I, U. Baris fathah itu vokal A, baris dhammah vokal U, baris kasrah vokal I. Tapi di buku Iqra itu sejak dari sampul depannya sudah terjadi ketidakpatuhan pada aturan. Kenapa? Ditulis dalam bahasa Arab hamzah yang di bawah alif, qaf dengan ra, tambah alif dengan hamzah di atas. Dalam bahasa Indonesia latinnya ditulis Iqra, pai dibit O. Padahal dinyatakan baris fathah A, baris dhammah U, baris kasrah I, tiba-tiba keluar O. Orang Arab tidak punya vokal O. O itu keluar karena bacaan-bacaan tertentu, karena mad lazim musaqqal kalimi misalnya. Makanya di ujung Fatihah itu terdapat bunyi O. Waladdallin. Nanti di dalam juz amma pada surat An-Nazi'at, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Di dalam surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, karena mad lazim musaqqal kalimi. Dan yang kedua pada lafzul jalalah, Allah. Anehnya Allah itu dibaca O, tapi dalam bahasa Indonesia ditulis A. Ramadan dalam kamus besar bahasa Indonesia ditulis A, dibaca O, Ramadan. Jadi inilah ketidakpatuhan dan ketidaktaatan kita kepada aturan di dalam berbahasa. Maka adalah Jumat Berkah. Dulu di awal-awal disebut dengan Jumat Barokah. Barokah, uronyoke saya katakan. Maka berubahlah menjadi Jumat Berkah, enggak jadi lagi Jumat Barokah. Itu lahjah, beda daerah, beda cara pengucapan. Maka dengan segala rasa hormat saya pada guru-guru saya juga di Pulau Jawa, karena saya dulu madrasah aliyahnya di Jawa Barat. Alamatnya itu diberikan oleh Khairil Anwar, antara Kerawang dan Bekasi gitu ya. Ada Pasar Tambun, di situ ada sebuah pesantren. Nama pesantrennya itu Ping. Ping itu bukan bahasa Inggris dengan arti merah jambu. Ping itu singkatan dari 4 kata. Perguruan Islam Nurul Kasyaf. Dari arah Bekasi lewat Pasar Tambun sekitar 4 km. Mereka memang senang O. Maka ada adik saya yang nomor 3 namanya Mukhtisar, pakai shad, oleh ustadz-ustadz dan kawan-kawan di sana dipanggil Mukhtisar. Yang namanya Faisal dipanggil Faisal. Kenapa? Karena mereka memang senang O. Makanya di Pulau Jawa itu tetap standarnya harus banyak O. Jadi kenapa dalam kontestasi pemilu 2 kali Jokowi berhadapan dengan Prabowo, Prabowo kalah?
Itu permasalahannya karena Prabowo kurang O. Ya, Prabowo hanya 3 O, Jokowi ada 4 O. Prabowo Subianto 3 O, Joko Widodo 4 O. Nah, karena setelah reformasi standar O-nya mesti 4. Nah, itu sejak dari Susilo Bambang Yudhoyono 4 O. Kalau tidak ada O, jangan ada sama sekali. Ya, maka yang tidak, presiden yang tidak ada O itu ada Baharudin Yusuf Habibie, enggak ada O. Ada Megawati, enggak ada O. Ada Abdurrahman Wahid, tidak ada O sama sekali. Menyona be'na mukupun, menyukana bupun. Ya, tidak boleh cilet-cilet. Orde baru 1 O Soeharto, orde lama 1 O Soekarno. Nah, tapi orde reformasi minimal 4 O. Nah, jadi kalau tidak ada O jangan ada sama sekali. Kalau ada pakai sebanyak-banyaknya. Ya, tapi kita di Aceh enggak ada vokal O kecuali BO. Ya, maka baru ada O. Ya, nyalain anak O katanya. Ya, maka itu karakteristik dari salat subuh berjamaah hari Jumat. Imam boleh secara sengaja memimpin salat subuh dan mengingatkan jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti rakaat pertama salat subuh hari Jumat ini saya akan bacakan surat Hamim Sajadah yang nanti ada ayat yang saya takbir untuk sujud, itu langsung sujud, jangan rukuk. Nah, itu namanya sujud tilawah. Nanti dalam sujud itu kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat, tidak wajib. Bacaan tasbihnya tidak wajib. Ma panjang dah nak hai tapai. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang cik tunggu. Baca yang pendek saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hanjut cik tengku, bukan pecik mayang menyan hanjut. Maka sekurang-kurangnya subhana rabbiyal a'la, dan ada yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa subhana rabbiyal a'la? Saat turun surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi instruksikan kepada para sahabat, ij'aluhu fi sujudikum, jadikan bacaan itu pada waktu kalian sujud. Maka dibacalah subhana rabbiyal a'la. Lalu turun surat Al-Waqi'ah pada bahagian penutup, fasabbih bihamdi rabbikal azim. Maka Nabi berikan petunjuk kepada para sahabat, ij'aluha fir ruku', jadikan bacaan itu ketika ruku'. Maka dibacalah subhana rabbiyal azimi. Riwayat tersebut baru sampai pada subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azimi. Lalu turun ayat Al-Quran lain yang bertambah dengan wasabbih bihamdi rabbika, maka ditambahlah wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi sayangnya ada sebagian orang yang nekat memfatwakan tambahan wa bihamdi itu bid'ah. Sayangnya bid'ahnya hanya satu, bid'ah dhalalah dan masuk neraka. Datim semayang tak puja Allah tak mau neraka, meretah lah tak mau surga kan. Jadi itu menjadi masalah. Jadi pendeknya ilmu kita, jangan membatasi ilmu orang lain. Jangan sungkan-sungkan untuk menjawab wallahu a'lam. Imam Hanafi, beliau punya standar yang berbeda. Setiap pertanyaan yang diajukan ke beliau lebih dahulu dijawab dengan wallahu a'lam. Abu, bagaimana hukum baca Fatihah di dalam salat? Wallahu a'lam. Menurut saya, membaca Fatihah di dalam salat wajib, tetapi bukan rukun, kata beliau. Kalau kita jawab dulu, baru di akhir wallahu a'lam. Itu perbedaan antara Imam Hanafi dengan kita. Padahal beliau adalah orang yang Allah berikan kemampuan logika luar biasa. Sampai Imam Malik bin Anas memuji Imam Hanafi. Apa kata Imam Malik? Imam Hanafi itu kekuatan logikanya, bila beliau mengambil satu bongkah batu diberikan ke kita, lalu beliau katakan bahwa batu itu adalah emas, la'ata alaihi dalilan, maka sungguh beliau akan yakinkan kita tentang kebenaran batu itu emas dengan berbagai dalil. Itu saking kuatnya logika Imam Hanafi. Tetapi beliau tidak suka berdebat sembarangan. Walaupun tidak suka, tapi sangat sering beliau berdebat. Sampai suatu hari putra beliau ikut-ikutan berdebat.
karena apa yang dilihat oleh anak pada orang tua akan mereka praktekkan. Maka suatu hari Imam Hanafi melihat putra beliau itu sedang berdebat dengan kawan-kawannya. Dipanggil oleh beliau, "Nak, jangan terlalu suka berdebat. Apakah engkau ingin tampil hebat di antara kawan-kawanmu? Apakah engkau ingin pamer di hadapan orang-orang alim? Atau ingin menunjukkan kepintaran di hadapan orang-orang bodoh?" Karena ditegur oleh ayahnya, anak ini balas menggugat. Iran ya hamba nak tegur len, padahal Iran diurau dak wajib. Padahal anda pun setiap hari berdebat. Dengan tenang Imam Hanafi katakan, jangan samakan debatmu dengan kawan-kawan seperti debatku dan kawan-kawan. Kalian berdebat mencari menang, bukan mencari benar. Kami berdebat mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Maka saking takutnya kami terpeleset pada kesimpulan yang salah, saat berdebat itu, kalau ada burung yang lewat, mereka akan berani hinggap di atas kami. Saking tenangnya tidak ada yang bergerak, takut salah. Itu saran dari Imam Hanafi kepada putra beliau. Maka inilah indahnya di dalam Islam, kita diajarkan adab dan etika tersebut. Maka pada sholat subuh hari Jumat itulah kita dapatkan pengajaran tentang sholat, tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini satu-satunya sujud yang boleh dipraktikkan di dalam sholat dan di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dipraktikkan di luar sholat, tidak boleh di dalam sholat. Selain dari sujud syukur dan sujud tilawah, tidak boleh ada sujud sama sekali yang bukan ibadah. Maka hanya ada sujud rukun sholat, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Selain itu harus dipertanyakan kalau melihat ada orang yang sujud, karena sujud itu khusus kepada Allah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan kalian sujud menghadap matahari, jangan pula kalian sujud menghadap bulan, tetapi sujudlah menghadap Allah, Tuhan yang menciptakan mereka semua. Maka sujud itu hanya khusus kepada Allah. Rukuk hanya khusus kepada Allah. Tidak boleh ada rukuk dan sujud kepada makhluk. Apabila makhluk itu sesuatu yang disembah selain Allah di dalam agama yang lain, maka hukum sujud ke arah benda tersebut berkisar antara halal ataupun haram. Praktik terlihat seperti sujud, bukan sujud. Kalau sujud memang haram, maka dibuat aturan dalam agama. Orang yang sholat itu disunatkan menghadap sutrah, pembatas. Sekarang sudah mulai marak yang membuat sutrah di dalam masjid. Dulu saya perhatikan diperkenalkan pertama bentuk sutrah seperti yang kita kenal sekarang di Masjid Terapung yang ada di Jeddah. Dibuat berbentuk papan agak melengkung seperti mihrab. Kami datang terlambat sholatnya, imam sudah selesai, kami buat jamaah di tengah-tengah masjid. Lalu imam itu datang ke tepi masjid, mengambil kayu sutrah itu diletakkan di depan imam. Sutrah untuk membatasi antara orang yang sholat dengan orang-orang yang lalu lalang di depannya. Karena melangkahi orang yang sholat dosanya besar. La ayyaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadail musalli. Sungguh salah seorang di antara kalian menanti sambil berdiri sampai 40 tahun lebih baik baginya daripada dia melangkahi orang yang sedang sholat. Maka nanti ada sutrah. Sedangkan orang sholat berjamaah, saf pertama sutrahnya adalah imam. Saf yang kedua sutrahnya orang yang di depan. Saf berikutnya tetap yang di depan itu menjadi sutrah. Maka harusnya ada dua perkara yang kita perhatikan. Orang yang sudah selesai sholat ingin keluar harus memperhatikan jemaah di belakangnya sedang melanjutkan rakaat masbuk ataukah sudah selesai. Karena sering saya perhatikan masyarakat kita dengan adat ketimurannya yang sangat tinggi lebih senang berjalan melewati orang yang berdiri daripada melangkahi orang yang sedang duduk. Padahal yang sedang duduk ini udah salam, sedangkan yang berdiri melanjutkan sholat. Maka dia berjalan melangkahi orang yang sholat, bukan berjalan melangkahi orang yang sudah selesai sholat. Ini etika yang keliru. Maka harusnya kita lebih menjaga adab syariat daripada adabnya adat.
Yang kedua, ketika kita sudah selesai sholat, jangan langsung bangkit berdiri. Coba perhatikan, jangan-jangan ada orang di belakang kita yang menjadikan keberadaan kita itu sebagai sutrah. Kita sedang duduk, urung bak bini akhirnya wiunen lagu bedah, lalu ternyata di belakang kita ada orang yang sholat, menjadikan punggung kita itu sebagai sutrah. Ketika dia sedang sholat, tiba-tiba sutrahnya melarikan diri. Engkau musibah ya? Ya. Padahal tadi ada sutrah. Nah, maka relakan waktu kita sedikit sejenak untuk berzikir sambil menunggu orang tersebut selesai. Nah, makanya imam kalau masih ada makmum yang masbuk, lebih baik jangan bangkit dulu, tunggu dulu sampai selesai, karena punggung imam itu menjadi sutrah bagi makmum yang masbuk ini. Kecuali kalau ada hajat lain terburu-buru. Maka adalah pengajaran tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, itu urutan yang kedua, salat subuh hari Jumat. Ada sebuah hal yang menarik tentang sujud tilawah. Suatu ketika saya diundang khatib salat Idul Adha di salah satu masjid di seputaran kecamatan Syahkuala. Saya masih teringat waktu itu Idul Adha, hujan lebat di Banda Aceh. Saya ke masjid dengan istri. Imamnya sholat, memimpin sholat, dan ada sujud tilawah. Kami ikut. Selesai sholat, saya naik mimbar khutbah. Selesai, setelah jabat tangan, maka acara begini itu disebut jabat tangan, bukan salaman. Salaman itu mengucapkan assalamualaikum, itunya salaman bukan. Ini jabat tangan namanya. Dalam bahasa Inggris disebut handshake, bahasa Arab disebut musafahah, berjabat tangan. Sedangkan salaman itu saling mengucapkan assalamualaikum. Itunya ke 75 tahun 77 tahun ke usia merdeka, bahasa Indonesia hanya depan laut. Ya, maka harus ada pengajaran bahasa Indonesia sedikit. Ya, jadi bubar. Ketika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, istri saya bercerita, istri pertama, karena memang baru satu. Ya. Gawat hat semayang menobang ya. Saya gawat apa? Waktu imam sujud pertama, ada makmum ini 3 golongan. Ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri. Nyan kabura ingat. Ya, ini pasti ada kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah sujud tilawah itu bahkan orang yang sering salat saja tidak akrab. Apalagi salat Idul Adha, yang salat itu setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya orang Aceh itu punya standar ketaatan. Si palih-palih orang Aceh tetap sembahyang, tetap salat. Cuma sembahyang wajib uro Jumat, sembahyang sunat uro raya. Berdoa wate cirit, beratib wate gempar ya. Jadi hari raya itu bahkan orang yang tidak pernah salat ikut salat. Yang dia tahu dari berdiri takbir rukuk dulu. Tiba-tiba oleh imam mempraktekkan sujud tilawah di tengah-tengah jamaah yang mayoritasnya tidak paham aturan salat, apalagi sujud tilawah. Maka ketika imam sujud tilawah, yang di saf depan sujud, paham itu sujud tilawah. Yang di belakang terbagi 2, ada yang rukuk, ada yang berdiri. Yang rukuk tentu berfikir imam kada kedua rukuknya. Yang berdiri tentu lebih gawat lagi. Nya cika tilap bandung ya, yang betul cike kata. Ternyata salah semua. Maka sujud tilawah itu tidak boleh dipraktikkan sembarangan, harus disosialisasikan lebih dahulu. Maka itu nomor urut 2. Nomor urut 3, salat berjamaah pada salat subuh selain dari hari Jumat. Tetap subuh itu urutannya prioritas. Maka salat Jumat, salat subuh hari Jumat, salat subuh hari-hari yang lain. Baru urutan nomor 4, fadilah pada salat berjamaah adalah salat Isya. Maka kata Rasulullah, kalaulah orang-orang munafik itu tahu pada waktu salat subuh dan salat Isya ada pembagian sembako, la atauhu walau habwa, pasti mereka akan datang ke salat tersebut walaupun dengan cara merangkak-rangkak. Saking beratnya salat Isya dengan salat subuh dan salat Isya. Makanya dalam Islam makruh tidur di waktu malam sebelum salat Isya. Kenapa? Karena berpotensi lewat waktunya ketiduran. Bagi orang yang sudah disiplin berjamaah, sekali tinggal salat Isya berjamaah, itu datang rasa nyaman di dalam hati seolah-olah salat Isya itu sudah selesai.
karena sudah terbiasa selama ini waktu tidur sudah selesai salat Isya. Tiba-tiba karena satu dan lain hal tidurlah sebelum salat Isya, maka terbangun jam 10, jam 11, 12, itu akan datang kenyamanan batin kalau sembahyang Isya. Karena tidak pernah salat Isya tidak berjamaah, maka itu salah satu ancaman potensi bahaya untuk orang yang disiplin berjamaah, digoda dengan rasa nyaman ketika tidak berjamaah. Bukan rasa nyaman tidak berjamaah, rasa nyaman seolah-olah sudah selesai salat. Apalagi salat subuh, itu iblis CS dengan berbagai teknik dan cara jitu menggoda kita untuk tidak salat subuh. Saya sempat beberapa kali ketika terlambat bangun dari azan subuh, itu tidur dihadirkan di dalam mimpi oleh jin ini seolah-olah sedang sholat, nyandung gigih jin. Sampai beberapa kali istri saya membangunkan karena proses yang sama, sedang tidur bermimpi baca Fatihah. Istri saya pikir saya mimpi ketemu hantu dengan baca Fatihah. Begitu bangun saya bilang ke istri, "Bunai belum boleh jin tengah sembahyang subuh." Bayangkan saking gigihnya jin. Jadi karena saya sedang mimpi salat subuh, begitu terjaga, oh kalau sembahyang subuh. Baru sadar begitu melihat pakaian masih pakaian tidur, belum pakaian salat. Ini salah satu gangguan dari jurus-jurus iblis dan pasukannya. Maka salat Isya urutan nomor 4. Urutan nomor 5 berjamaah pada salat asar. Urutan nomor 6 berjamaah pada salat duhur, dan urutan nomor 7 berjamaah pada salat maghrib. Dan luar biasanya masyarakat kita lebih menjaga jamaah salat maghrib daripada salat-salat yang lain. Itunya memang penutup serta doa, tapi ya, kita enggak terlalu buru-buru masuk surga. Bah kita mau anggap kamu madi ada ilai luah. Maka itu persoalan kita. Maka alhamdulillah hari ini kita hadir salat subuh berjamaah, dan itu fadilah urutan kedua pada urutan tertib fadilah salat berjamaah. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh dan pengajian yang dirahmati Allah. Ya, karab tijim berapa baru penghormatan. Kita sudah berada di hari-hari yang akhir dari tahun kalender 1443 Hijriah. Hari ini sudah memasuki hari yang ke-22. Ada yang sudah 23, tergantung hari raya Idul Adha-nya Sabtu ataupun Ahad. Yang hari raya hari Sabtu berarti hari ini 23. Yang berhari raya di hari Ahad berarti hari ini baru tanggal 22 Zulhijjah. Dan usia alam ini semakin tua. Sayangnya persoalan kita semakin besar. Baru beberapa hari yang lalu dan sampai sekarang masih heboh di media sosial ketika di Banda Aceh di Stadion Harapan Bangsa digelar konser. Beberapa malam sebelumnya digelar zikir bersama. Saya juga mendapatkan undangan secara khusus untuk menghadiri zikir tersebut. Tapi saya perhatikan tidak kondusif, maka saya menolak untuk hadir. Dikonfirmasi, bahkan yang konfirmasi ke saya itu AKBP pangkatnya, pernah menjabat sebagai Kapolres di salah satu kabupaten kota di Aceh. Tidak sangka anak jak udah buat maka barulah 2 malam kemudian ada konser. Bukan 2 malam, berselang 1 malam ada konser. Malam ini zikir, malam besok konser. Makan hayunya wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Maka persoalan konser tersebut itu ada kesalahan dari 2 pihak. Pihak panitia dan pihak masyarakat. Kita tidak bisa meluapkan emosi dan marah kepada orang yang memfasilitasi konser, karena yang meramaikan itu adalah anak-anak kita. Panitia tergerak melakukan sesuatu tentu karena ada pangsa pasarnya. Maka masalah kita adalah dalam dakwah kita tidak siap untuk mengikuti tahapan-tahapan, hanya marah pada ujung-ujungnya saja. Kita tidak mempersiapkan masyarakat untuk sibuk dengan aktivitas ekonomi, tetapi hanya mencaci maki saat mereka sibuk main chip saja. Kita tidak pernah mempersiapkan anak-anak kita untuk menjaga diri dalam pergaulan, tidak bercampur aduk laki-laki dan perempuan, tidak marah ketika melihat laki-laki dan perempuan berboncengan, bukan suami istri, bukan mahram, hanya ribut ketika lagi anak bajun saja.
Maka begitu ada bayi dibuang di dalam tong sampah di pinggiran jalan, di pekarangan rumah, baru kita mengutuk dan melaknat, anak buaya, anak jin, anak iblis. Tapi saat mereka ingin membuat anak tersebut, nggak ada yang marah. Maka itu juga yang terjadi kemarin. Kita hanya marah ketika sudah sampai ke puncaknya. Ketika sudah dilaksanakan konser, terlihatlah bagaimana anak-anak kita tersebut menangis histeris, tang-tang lagi ya ngan ma ya bihumu. Baru kita memaki-maki. Tapi selama ini kita tidak pernah mempersiapkan infrastruktur agar mereka tidak menjadikan hal-hal demikian sebagai hiburan paling menarik di dalam hatinya. Lalu kita hanya marah di ujung-ujung saja. Kalau tidak ada peminat, maka tidak akan diselenggarakan acara tersebut. Cuma masalahnya, pasti penyelenggaraan acara tersebut juga ada rekomendasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Saya nggak tahu apakah MPU ikut merekomendasikan atau tidak. Wallahu a'lam. Itu persoalan kita. Makanya pendidikan dan adab itu benar-benar menjadi tantangan terbesar hari ini. Ketika sebagai orang tua kita hanya menganggap pendidikan itu sebatas pengajaran, mengantarkan anak ke sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Kita merasa sudah memberikan pendidikan. Sekarang hanya dengan mengantarkan anak ke pesantren, seolah-olah tugas kita sebagai orang tua sudah selesai di bidang pendidikan. Padahal bukan itu. Pendidikan itu adalah tentang bagaimana mengajarkan anak-anak ini beradab, beretika. Jadi hari ini yang paling miris, saya mendapati kasus suatu hari di pesantren saya keluar dari pesantren sore hari, tiba-tiba terlihat ada dalam pekarangan pesantren itu, agak ke tepi pagar, mobil orang tua wali murid ini sedang ingin ketemu dengan anak-anaknya. Ada orang laki-laki dewasa berdiri di samping mobil tapi tidak terlihat dari depan karena tertutup dengan pintu. Dia pakai celana pendek di atas lutut. Nyan mode urang. Anak diantarkan ke pesantren, tapi kerabat dan orang tuanya tidak merasa bersalah masuk lingkungan pesantren dengan celana pendek. Karena saya sedang buru-buru pengajian, saya telepon ustadznya, tolong data, itu wali siapa yang datang ke pesantren pakai celana pendek. Dia suruh kita untuk mendidik anaknya, tapi orang tuanya tidak punya etika sama sekali. Kasus yang kedua, saya baru keluar dari rumah, ada kegiatan. Begitu sampai di garasi, terlihatlah ada seorang wanita muda, masih gadis belia, pakai celana training, pakai baju ketat, pakai jilbab, sedang melenggang di dalam lingkungan pesantren. Langsung saya tegur karena sudah berhadapan. Oh meja, saya tidak pakai bahasa Indonesia karena cekek empu bahasa Indonesia. Ini kan lancang tira, leweknya lancang garam. Saya, oh meja, mau ketemu adik Pak. Kenapa begitu pakaiannya? Karena dia sudah bahasa Indonesia, lemari bahasa Indonesia, baik fikir cekung hanya bahasa Indonesia. Kenapa begitu pakaiannya? Dia tidak merasa ada yang salah. Dia tanya, apa yang salah Pak? Mentang hana merasa bersalah, dia pakai celana training dan baju ketat. Anak-anak gadis kita merasa sudah selesai urusan syariat hanya karena pakai jilbab saja. Yang lain terbuka, wallahu alam. Maka saya tegur, enggak boleh begini. Saya didik anak-anak termasuk adik kamu itu untuk berpakaian yang rapi dan sopan, bukan pakai celana training begini, bawa punggung biraya gamaya lam daya. Maka setelah saya tegur, dia balik lagi mundur ke arah kantor. Saya keluar, saya telepon lagi ustaznya. Coba data itu wali siapa yang datang pakai pakaian demikian. Walinya menitipkan anak ke kita untuk dididik, tapi mereka datang dalam suasana yang tidak mendukung pendidikan tersebut. Maka alhamdulillah, inilah kehancuran kita sekarang karena tidak ada kepedulian sama sekali pada persoalan berpakaian. Padahal berpakaian itu adalah standar akhlak yang pertama yang terlihat. Libasukum yukrimukum qabla julusikum. Pakaian kalian jadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk di dalam majelis. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Barulah setelah duduk dalam majelis, ilmu yang membedakan kedudukan kalian. Ini standar pertama. Maka kalau kita perhatikan putu-putu lama tentang penjajahan di Indonesia, terlihatlah betapa penjajah Belanda yang datang kemari sudah berpakaian rapi ketika raja-raja kita belum mengenal setrika. Bayangkan gagah hurun Belanda ya. Kenapa? Pakaiannya rapi.
Maka standar berpakaian yang pertama harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan itu tidak terjadi. Maka nauzubillah, benar-benar kita meninggalkan generasi di belakang kita. Kita hanya khawatir tentang kemiskinan, tetapi tidak khawatir sama sekali tentang adab dan etika. Maka dari pelajaran tersebut kita harus mengambil sebuah ibrah dan i'tibar, kepedulian semua pihak. Lembaga yang berkompeten seperti MPU, seperti MAA, itu harus melihat perubahan paradigma anak-anak kita yang sudah mulai sangat rusak. Terbayang di Aceh yang bersyariat Islam, ternyata anak-anak kita bisa menangis histeris dan terharu seolah-olah ibunya baru meninggal dunia hanya karena mendengar ada orang yang menyanyi. Harusnya kita malu. Kalaulah ada orang tuanya yang melihat anaknya begitu, seharusnya dia tidak berani lagi keluar. Nauzubillah. Tapi hari ini yang diviralkan selalu yang aneh-aneh, bikin malu seperti ini. Nauzubillah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, salat kita ini penting. Tetapi substansi dari salat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka daripada kita sibuk salat berjamaah tetapi lupa memperbaiki adab di sekitar kita, saran saya lebih baik kita salat di rumah saja sendiri-sendiri, karena tidak ada dosa sama sekali. Tapi orang yang datang ke masjid untuk berjamaah besar potensi terpapar pada dosa. Man ra'a mungkaran falyughayyirhu, kata Nabi. Orang yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangan, dengan lidah, dengan hati. Bukan membenci dengan hati, tapi falyughayyirhu biqalbi. Diubah kemungkaran itu dengan hati. Bagaimana mengubah dengan hati? Kebencian di dalam hati terlihat pada sorot wajah. Melihat orang yang penampilannya tidak sesuai syariat, kita lihat dengan wajah yang penuh murka. Nyawa titikalan urung cewek-cewek menan tekhe belum tegerihi. Bahagia. Ini persoalan. Nah, persoalan yang kedua, sekarang adat kita berubah. Dulu di Aceh pertunangan itu sekedar kerabat dari pihak pengantin laki-laki dengan tuhaput, gecik dan tengku imum datang. Tapi sekarang sudah dibawa lintu, duk mesanding. Nauzubillah. Dan itu terus berkembang, dan yang melakukannya adalah tokoh-tokoh masyarakat. Maka harus diperkuat perangkat adat, karena dalam tradisi kita di Aceh, adat kepagu syariat. Kalau adat dilangkahi, maka benturannya langsung ke dinding syariat. Maka buat peraturan di kampung bahwa siapapun yang prosesi pertunangan anaknya dengan melanggar adat, kami pada saat acara kenduri tidak mau terlibat. Pegat kenduri gero, undang gero, pajuh gero, rah gero. Nanti menyabi humu, mati gero, mano gero, su ijakafan gero, semahayang gero, lo lauru gero. Jangan libatkan orang kampung, agar kita kembali memartabatkan adat Aceh yang bersendikan syariat ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula pengajian kita ini adalah kajian subuh, dan untuk hari ini waktu subuhnya berakhir terbit syuruk, terbit fajar, terbit matahari pada jam 6:27, dan ini sudah jam 6:24. Dan terakhir sebelum saya tutup majelis ini, ada sholat sunat syuruk. Sholat sunat syuruk itu waktunya setelah terbit matahari, bukan ketika sedang terbit matahari. Ini syuruk terbit matahari jam 6:27, dan matahari itu proses terbit bulatannya itu perlu waktu sekitar durasi 10 menit. Raya hai matauro ya. Itu berapa puluh kali ukuran bumi, berapa ratus kali ukuran bumi. Maka prosesnya itu memerlukan waktu sekitar 10 menit. Makanya cahaya matahari yang sampai ke bumi itu cahaya matahari yang 8 menit yang lalu, saking lamanya. Maka jangan sampai kita mengerjakan sholat sunat, tetapi justru kata orang tua, mbak taharap pahala UBP merumpok balik UBP. Kenapa? Karena sholat pada waktu yang makruh tahrim mengerjakan sholat, yaitu setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Ketika matahari sedang terbit, pada saat istiwa, mata urocot urotimang. Makanya istiwa itu bahasa Arab, katulistiwa dari bahasa Arab, khatun al-istiwa, garis sejajar. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari, dan ketika matahari sedang terbenam, itu waktu makruh tahrim. Maka bagi kita yang ingin mengerjakan sholat syuruk, tunggu dulu sebentar, sekitar 10 menit dari jam 6.27, mungkin sekitar jam 6.37, baru kita kerjakan sholat tersebut. Kemudian yang kedua,
Para ulama berbeda pendapat apakah salat syuruk dengan salat duha sama ataupun tidak. Mayoritas menyatakan salat syuruk adalah salat duha. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah nanti akan kita sampaikan hal-hal yang lain lagi pada waktu Jumat bila Allah Ta'ala memperkenankan, dan akan kita lanjutkan nanti malam kalau tidak salah ada agenda setelah maghrib di Islamic Center, dan besok ada acara safari subuh hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat badan dan kekuatan iman, dapat bertemu lagi pada majelis-majelis yang terhormat tersebut. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.